alhamdulillah teman-teman bisa kembali ke tanah air, dan tentunya pengalaman di Turki, Timinasar, lalu juga pelaksanaan operasi SAR yang ada di Serasan, kita mau coba padukan untuk program evaluasi Basarnas secara keseluruhan. Bagaimana Basarnas dengan kemanfaatan memiliki Timinasar, itu kita coba tularkan ilmunya, kita coba sharing pengalamannya ke teman-teman yang ada di kantor SAR. Karena kemanfaatan Timinasar itu bukan hanya untuk internasional saja, tetapi juga untuk nasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang menjelang sore ini saya bersama dengan Bapak Yudi, merupakan salah satu staf dari Direktorat Operasi Pencarian dan Pertolongan. Selamat datang Pak Yudi. Terima kasih Pak Hamsi, terima kasih. Gimana Pak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun agak sedikit gerah ya. Ya, lagi cuaca juga memang lagi hujan panas betul, ini. Betul. Sudah masuk, kalau di Natuna Pak, itu kita sudah mau memasuki namanya musim utara ini Pak. Dan musim yang memang diantisipasi, diwanti-wanti gelombang tinggi, angin kencang, dan biasanya musim-musim ini kita sudah mulai tingkatkan kewaspadaan kita, mengantisipasi laporan-laporan atau informasi laka kapal sih Pak. Ini udah masuk bulannya. Ya, seperti itu. Jadi Pak Yudi merupakan salah satu staf dari Direktorat Operasi. Seperti yang kita ketahui, hari ini berkunjung di Natuna dalam rangka apa nih Pak? Mungkin spesifiknya bisa Bapak sampaikan ini. Jadi kedatangan kami mendampingi Pak Direktur Operasi ke sini itu sebetulnya dalam rangka evaluasi pelaksanaan operasi SAR di Serasan kemarin. Mungkin banyak hal yang perlu juga jadi pembelajaran, bukan hanya untuk Natuna, tapi juga untuk kantor SAR lain terkait bagaimana pelaksanaan operasi yang efektif dan efisien. Siap. Tentunya berdasarkan panduan, regulasi, SOP yang sudah dimiliki oleh Basarnas. Ya, kita tahu bersama tadi kemarin waktu pada saat kejadian di Serasan itu kan kondisinya hujan lebat. Dan tadi sudah disebutkan bahwa sekarang ini musim utara. Ya. Dengan kondisi itu berarti kan otomatis ada ancaman di darat, bisa jadi ada longsor juga misalkan, yang tidak kita inginkan sebetulnya, dan juga ada kemungkinan ada peningkatan kecelakaan kapal yang mengakibatkan ya mungkin korban jiwa nelayan-nelayan yang perlu juga diantisipasi oleh Natuna. Baik. Tapi intinya fokus kami di sini sekarang adalah untuk mengevaluasi dan juga memberikan advokasi khususnya ke kantor SAR Natuna tentang pelaksanaan operasi SAR di kondisi kedaruratan bencana. Gitu. Baik. Oke, baik Pak, terlepas dari evaluasi yang sudah kita langsungkan 2-3 hari terakhir ini Pak, sampai dengan hari ini gitu. Gimana nih Pak? Ini sering saya tanyakan juga kepada Bapak Ibu yang berkenan atau kebetulan berkesempatan hadir di Natuna, kan saya tanyakan gimana Pak pandangan pertama atau rasa pertama ketika tiba di Natuna? Browsing ya, sempat sebelum datang itu saya browsing. Ya. Secara pribadi saya browsing Natuna itu seperti apa, pulau utara, paling utara Indonesia yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Sempat berasa berpikir, wah ini sepertinya pulau yang benar-benar terisolir. Awalnya seperti itu. Sempat juga browsing loh, saya pikir, wah akomodasi di Natuna tuh kayak gimana kan? Sempat berpikir seperti itu. Terus ternyata alhamdulillah dapat informasi dari teman-teman kantor SAR kalau oh ini loh ada beberapa penginapan yang memang recommended dan juga affordable lah ya buat kita untuk menginap. Dan ternyata saya nggak sangka di luar pemikiran saya yang awalnya ini terisolir, Natuna itu ternyata memiliki keindahan tersendiri. Kayak saya lihat batuan-batuan yang besar-besar kayak gini kan menjadi ciri khas atau keunikan tersendiri. Di satu sisi saya juga tahu itu ada juga di Bangka Belitung ya. Ternyata di Natuna ada. Dan ketika saya sampai terus menginap di sini, ternyata luar biasa. Pemandangannya indah. Berbicara penginapan Pak, kita hari ini berkesempatan untuk podcast, ngobrol santai aja sih Pak sebenarnya ini di salah satu hotel atau resort, nama resort atau hotelnya Jelita Sejuba.
Di sini beberapa fasilitas ditawarkan, langsung menatap laut indah dengan paduan batu-batuan yang berada di sekitar lokasi, cukup menawan, cukup indah, dan mungkin bisa dikunjungi bagi teman-teman yang belum pernah ke Natuna. Sini main ke Natuna, kita nikmatin keindahan alam yang ada di Natuna, tapi dengan tetap menjaga keindahan maupun budaya lokal yang ada di Natuna. Balik lagi Pak, kita lanjutkan pertanyaannya. Kantor SAR Natuna Pak baru berdiri atau menjadi kantor SAR yang sebelumnya jadi pos SAR Natuna menjadi kantor SAR Natuna mungkin 4 tahun atau 5 tahun terakhir. Ya. Sepanjang Bapak mengenal Natuna dari pos SAR hingga dengan menjadi kantor, dalam hal penanganan operasi mungkin ada sedikit pandangan Pak atau gambaran selama ini seperti apa Pak? Saya tidak terlalu mengikuti proses Natuna dari tahap dia sebelumnya adalah pos SAR ke kantor SAR. Yang saya ketahui adalah kantor SAR Natuna atau kantor pencarian pertolongan Natuna itu merupakan kantor yang baru berdiri tadi sudah disebutkan. Lalu tiba-tiba yang saya pandang adalah ketika Natuna yang kemarin beberapa kali disampaikan oleh teman-teman kantor atau pejabat kantor SAR Natuna, kurang lebih hampir 90% wilayah Natuna adalah perairan. Wilayah tanggung jawab SAR-nya ya, wilayah tanggung jawab SAR-nya. Nah, di situ saya melihat ternyata ancaman yang paling tinggi atau risiko yang paling tinggi di Natuna ataupun pelaksanaan operasi yang paling tinggi di Natuna adalah terkait dengan kecelakaan kapal. Benar. Begitu terjadi longsor tanah longsor di Serasan, saya berpikir ternyata Natuna itu atau wilayah tanggung jawab kantor pencarian pertolongan Natuna itu tidak hanya kecelakaan kapal. Nah, lalu saya berpikir ternyata, ada ancaman lain. Ya. Ada ancaman lain. Ketika ancaman itu mungkin pernah terjadi di masa lalu sekarang mungkin terjadi lagi. Tetapi dengan kondisi kantor pencarian pertolongan yang baru dibentuk, baru dibentuk dengan orang-orang yang mungkin notabene baru juga, baru menjadi bagian dari pencarian dan pertolongan, mindsetnya mungkin dulu nggak pernah tahu itu pencarian pertolongan, tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi kedaruratan yang kalau tidak salah kemarin menimbulkan korban sekitar 54 orang. Nah, di situ kan otomatis saya pikir apakah kapasitas kantor pencarian dan pertolongan Natuna, khususnya sumber dayanya, mampu mengelola pelaksanaan operasi ini. Di satu sisi, kami dari Direktorat Operasi memang melakukan asistensi, tetapi tidak secara langsung. Ya, namun demikian kami juga meminta bantuan dari Basarnas Special Group yang ada di kantor pusat, tim khusus untuk bisa mengasistensi secara langsung di sini. Selain itu ada kantor pencarian pertolongan Pontianak. Di luar Pontianak dan juga Basarnas Special Group yang datang ke sini, ternyata pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan di Natuna dinilai cukup efektif. Apalagi sering disinggung bahwa kepemimpinan dalam bencana itu merupakan faktor yang cukup krusial. Alhamdulillah, beberapa kali komunikasi kami dengan kepala kantor secara efektif dan efisien berhasil atau mampu untuk bisa mengordinasikan seluruh aktor kemanusiaan atau aktor SAR yang ada di lapangan. Dengan kondisi seperti itu, ya artinya dengan tadi kantor SAR baru, orang-orang baru, kami berpikir ini tidak cukup efektif. Tetapi pada nyatanya ini ternyata dijalankan dengan cukup baik oleh kepala kantor dan juga jajaran di bawahnya. Dan tentunya ketika kita dihadapkan kondisi tersebut, kami berharap di suatu hari nanti, atau mungkin kami coba programkan di tahun depan, untuk bisa dilaksanakan suatu sesi pembelajaran bersama. Artinya kita coba menggandeng kantor pencarian pertolongan Natuna, lalu kantor lain yang pernah menghadapi hal serupa, dalam arti bukan hanya tanah longsor, tapi kejadian tanggap darurat dalam kondisi bencana, untuk bisa saling berbagi pengalaman, karena menurut kami pengalaman ini merupakan pembelajaran terbaik. Bagaimana mulai dari proses kesiapsiagaan sampai dengan proses berakhirnya pelaksanaan operasi itu sendiri. Iya. Kita coba, artinya apa yang sudah menjadi pengalaman kantor pencarian pertolongan Natuna, kita coba bagi ke teman-teman yang lain. Seperti yang Bapak sampaikan, memang ancaman untuk kondisi kedaruratan, kondisi membahayakan manusia, dan laka kapal atau kondisi-kondisi membahayakan lainnya
tidak hanya di laut saja, Pak. Ya. Benar. Jadi di pulau kita punya gunung yang tinggi-tinggi juga, perbukitan Ya. yang struktur tanahnya mungkin eh, tidak begitu kuat karena ada beberapa tebing juga yang ada di Natuna. Jadi sedikit kompleks, cukup kompleks, Pak. Dari laut, bawah lautnya naik ke atas ke Ya. gunung, kemudian Ya. ada lembah dan hutan. Jadi sedikit beberapa kondisi membahayakan manusia seperti hilang di hutan Ya. pernah terlaksana di Natuna. Mungkin ada 2-3 kali kondisi membahayakan jiwa manusia, yang case-nya adalah orang pergi ke hutan kemudian tidak kembali. Beberapa. Jadi kecelakaan kapal nelayan apalagi di tengah ombak yang saat ini juga semakin tinggi, mengingat musimnya sudah memasuki, kecelakaan atau kondisi membahayakan di darat juga cukup menantang, Pak. Ya, secara umum prinsipnya adalah negara itu harus hadir dalam rangka untuk membantu masyarakat yang artinya menghadapi ancaman baik itu konvensional ataupun non konvensional. Lalu kalau kita berbicara konteksnya bahwa Basarnas itu merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang memiliki 4 layanan, baik itu kecelakaan kapal, pesawat udara, lalu tanggap darurat dalam bencana dan kondisi membahayakan manusia ataupun kondisi kecelakaan dan penanganan khusus. Artinya dengan apapun ancaman yang ada di Natuna, kapasitas yang ada ini harus kita coba tingkatkan ataupun elaborasi. Saya tidak tahu jumlah pasti personil di kantor SAR Natuna, karena kantor SAR Natuna ini juga harus membagi personilnya ke 1 posar dan 3 unit siaga, betul? Benar. Artinya harus ada pemikiran strategis yang bisa meningkatkan kapasitas sumber daya kantor pencarian pertolongan. Bukan hanya personil, namun juga aset. Tapi sekali lagi, apapun itu, kita tahu Indonesia dengan segala kelebihannya, dengan segala keindahannya, tapi juga satu sisi menyimpan ancaman. Ancaman baik di laut, darat, ataupun udara, Basarnas tetap harus hadir. Oleh karena itu, ya walaupun Natuna jauh dari pusat pemerintahan di Jakarta, kita coba untuk tetap bisa mengadvokasi kantor pencarian pertolongan Natuna untuk bisa memiliki standar minimum kompetensi atau kapasitas bagi sumber dayanya. Tentu, Pak, kami di Natuna sangat-sangat menerima bila memang ada begitu banyak masukan-masukan, koreksi-koreksi, kemudian peningkatan kompetensi yang mungkin memang bisa diterapkan di Natuna. Saya pikir semua personil, pimpinan maupun staf akan sangat-sangat membuka pintu, sangat-sangat menerima, Pak. Karena memang saya menyadari bahwa tantangan di Natuna tidak kecil. Mengingat Natuna juga menjadi kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang menjadi perbatasan dengan beberapa negara. Tentu tantangannya akan sangat besar, akan menjadi sorotan banget. Ya, betul. Apalagi beberapa kali saya juga bertugas di Basarnas Command Center sebagai kepala siaga. Tentunya saya juga paham kalau Natuna sering dihadapkan dengan permintaan medical evacuation atau medevac dari beberapa kapal asing yang melintas di wilayah sekitaran Natuna lah. Nah, ketika hal itu terjadi, otomatis kan sekali lagi sebagai mandat undang-undang, Basarnas harusnya memang membantu dan ada di situ. Ya, sekali lagi itu merupakan kebijakan pimpinan. Sekali lagi kita lihat, tapi ya di sisi itu secara mandiri kami juga mendorong kantor SAR atau kantor pencarian pertolongan Natuna untuk bisa meningkatkan kapasitasnya. Secara perlahan tentunya, karena seperti yang sudah sering disampaikan beberapa Pak ahli, tidak ada suatu sistem yang bisa dibangun dalam satu malam. Tentunya kita berproses. Betul. Dan kami akan terus menerima perkembangan perubahan-perubahan yang akan meningkatkan kemampuan dari kantor SAR itu sendiri. Ke depannya kami siap untuk itu. Kemudian ini, Pak, sejauh Bapak mengenal kegiatan-kegiatan operasi SAR kita yang dilakukan oleh rescuer kita, beberapa kegiatan seperti laka kapal dengan laut yang cukup menantang. Bagaimana, Pak, ini? Apa yang menjadi koreksi mungkin atau
apa yang mungkin bisa Bapak perhatikan? Ya, kalau konteksnya mengoreksi berarti otomatis saya harus punya analisis yang dalam terhadap Iya. proses di Natuna. Tapi sekali lagi pernah kemarin sempat ada obrolan secara informal dengan kepala kantor dan juga kepala seksi operasi bahwa di periode-periode tertentu kan tadi ada musim utara ya, Ya. musim utara. Lalu para pimpinan berbicara bahwa pada saat musim utara nelayan ini sudah teredukasi. Ya. Sudah teredukasi untuk tidak melaut di musim-musim tersebut. Ya. Nah, itu menjadi keuntungan tersendiri bagi Natuna. Ya, ketika nelayan tidak melaut, otomatis risiko itu otomatis turun Ya. pada saat itu. Berbanding terbalik ketika kalau misalkan musim utara, tetapi ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas. Ya, jadi berbanding terbalik kalau misalkan ternyata nelayan itu tahu musim utara merupakan musim yang memiliki risiko tinggi tetapi tetap melaut. Ya berarti masyarakat sudah teredukasi. Sekali lagi yang perlu juga ditekankan oleh Kantor Pencarian Pertolongan Natuna adalah bukan hanya meningkatkan kapasitas tetapi mengadvokasi masyarakat yang kemungkinan mungkin ada ketidaktahuan atau apa itu tetap juga ditingkatkan. Kalau kita berkaca pada strategi peningkatan kapasitas, di situ di paling bawah, di layer paling bawah itu adalah bagaimana komunitas masyarakat, tetangga itu saling membantu ketika tetangganya atau saudaranya sedang mengalami musibah. Ya. Nah, artinya proses itu kami mendorong Kantor Pencarian Pertolongan Natuna untuk melakukan itu. Nah, baru ketika misalkan butuh yang lebih expert atau yang butuh lebih advance skill-nya, baru Kantor Pencarian Pertolongan Natuna. Karena ketika hal itu terjadi, nelayan yang notabene mungkin tidak memiliki alat keselamatan seperti personal locator beacon, nggak usah bicara itulah. Mereka, Lampung juga kadang betul, kurang. kadang kurang. Mereka melaut pure untuk menghidupi diri mereka sendiri. Kita tidak menutup hal itu. Nah, tapi perlu juga solusi dari Kantor Pencarian Pertolongan Natuna untuk bisa mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat. Paling tidak ada informasi ketika mereka mau melaut, menginformasikan. Ya, tapi apapun itu, artinya segala koreksi itu butuh analisis lebih lanjut. Benar. Tapi paling tidak secara umum yang bisa kami sampaikan adalah Kantor SAR Natuna atau Kantor Pencarian Pertolongan Natuna bukan hanya meningkatkan kapasitas internalnya, tapi juga mengedukasi masyarakat. Ya, ingat kita punya call center 115, itu juga penting. Benar, betul Pak. Pak, ada kopi ini. Kopi ini disediakan oleh kafe yang ada di Lita Sejuba juga. Mungkin Pak silakan cicipin Pak. Tapi kopi ini kopi asli dari Natuna. Bang sih. Teknisnya saya kurang paham kalau. Oke. Tapi apa sih sebetulnya yang menjadi ciri khas Natuna itu? Di Natuna apa sih yang jadi ciri khas? Beberapa makanan yang memang makanan olahannya dari ikan pastinya, Pak. Pasti ya. Kerupuk, kemudian makanan-makanan yang kayak kernas, kemudian ada ikan salai. Saya kemarin tuh makan roti yang isinya ikan, yang digoreng itu apa namanya? Saya lupa. Roti goreng. Nah itu betul. Isinya tuh kayak semacam ikan tapi kayak macam abon. Itu enak. Rotinya manis tapi dalamnya asin, jadi paduannya pas. Cocok Pak ya. Cocok. Menikmati Pak. Cocok sekali. Kita berharap Bapak Wahyudi bisa berkunjung lagi ke sini Pak. Insya Allah, amin. Di luar dari sela-sela kegiatan kunjungan kerja seperti ini, kita berharap. Kami hanya mendampingi pimpinan. Yang selalu ingin kita tekankan bahwa pada dasarnya Natuna Pak siap untuk menerima kunjungan siapapun, baik wisatawan dalam negeri, wisatawan asing. Beberapa kesempatan kita sering lakukan latihan guna mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan-tantangan yang mungkin ke depan akan hadir di Natuna. Seperti itu. Makanya teman-teman rescuer, teman-teman dari operator maupun humas, baik stafnya juga sering mempublikasikan kegiatan-kegiatan latihan kita Pak. Jadi berbicara operasi, saya nggak menyangka berbicara operasi akan tegang seperti ini. Karena kalau berbicara tentang bina potensi, saya masih
bisa enjoy, Iya. bisa menikmati jalan. Ternyata berbicara operasi sedikit menegangkan karena memang operasi menjadi satu dari beberapa core bisnisnya Basarnas juga ya Pak ya. Jadi lumayan menegangkan buat saya. Jujur agak gugup. Oh, nggak harus gugup sebetulnya. Kalau artinya operasi itu kita berbicara ketika ada kondisi kedaruratan. Kita tidak pernah tahu kondisi kedaruratan itu datangnya kapan. Hai, siap. Kadang-kadang operator kom mungkin pada saat dia lagi tidur nyenyak ataupun mungkin pada saat istirahat tiba-tiba mendapatkan telepon atau bunyi alarm yang mengharuskan dia bertindak cepat Ya. untuk bisa menyampaikan ke kantor ke kepala kantor lalu mendeploy personil untuk bisa ke lokasi. Artinya kan situasi kondisi kedaruratan ini sesuatu hal yang kita tidak pernah ketahui. Waktunya kapan, di mana, dan siapa gitu kan. Benar. Justru di saat ini, kalau tadi konteksnya dari wisatawan, mungkin saat ini wisatawan di Natuna belum terlalu signifikan. Ya. Yang saya lihat selama ada di Natuna, mungkin belum terlalu melihat ada wisatawan asing. Tapi mungkin suatu saat nanti mungkin Natuna ini akan menjadi satu destinasi wisata, Amin. lalu dari domestik, Ya. dari internasional datang. Ketika itu mulai terjadi dan Basarnas belum siap, itu akan sangat disayangkan. Nah, ketika kita Basarnas punya perwakilan kantor pencarian pertolongan di sini, sedini mungkin atau mulai dari sekarang, saya pribadi percaya kalau kepala kantor memiliki visi yang cukup visioner untuk membentuk kantor pencarian pertolongan Natuna ini. Artinya di masa depan kita harus sudah siap apapun yang terjadi. Ketika pintu wisatawan sudah dibuka, Natuna menjadi destinasi wisata internasional mungkin, Natuna sudah siap. Dengan apapun resikonya ya, artinya baik itu kecelakaan kapal, udara, darat misalkan, ataupun bencana ya, mungkin suatu saat bisa terjadi, tapi paling tidak kita tuh harus siap. Salah satu guru saya pernah bilang, tidak usah melihat masa depan itu seperti apa, tapi yang paling tidak kita siapkan diri kita sendiri dulu. Begitu ada kesempatan terbuka lebar, kita sudah mampu dan kita sudah siap. Artinya, ya sekali lagi, kedaruratan itu tidak tahu kapan, di mana, siapa. Tapi kalau kita sudah siap, dengan pengalaman Serasan kemarin, saya pikir Natuna sudah siap lah. Tapi jangan lagi. Tentu kita tidak menginginkan adanya musibah maupun kecelakaan yang Ya. terjadi di wilayah kerja Natuna, tapi tidak dipungkiri bahwa itu menjadi tugas pokok kita untuk memberikan bantuan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat khususnya. Ya di sela-sela itu kita akan terus mungkin tingkatkan edukasi kepada teman-teman sekolah, teman-teman mahasiswa maupun kalangan masyarakat luas. Beberapa kesempatan kita juga sudah ngobrol santai gini Pak, seperti ini juga dengan teman-teman komunitas, Ya. teman-teman nelayan yang kemudian kemarin juga ikut kegiatan pelatihan potensi dan Ya. semacamnya. Kita di luar daripada kegiatan kita asik nongkrong ngobrol. Kita sampaikan bahwa sebenarnya kantor SAR Natuna sampai dengan hari ini saya selalu sampaikan terbuka lebar buat teman-teman yang ingin mungkin terlibat di operasi SAR, silakan datang dan registrasikan diri Anda, atau ingin mengetahui sebuah pengetahuan tertentu tentunya masih di bidang pencarian dan pertolongan, silakan datang ke kantor. Para senior dan pimpinan akan dengan sangat senang hati bila diamanahkan untuk memberi atau sharing lah dengan teman-teman yang di luar daripada Basarnas jika memang ingin berlatih khusus terkait dengan pencarian dan pertolongan. Ngomong-ngomong soal kita sebut sesuai undang-undang ataupun PP 21 yang disebut dengan istilah potensi SAR. Ya. Ingat, potensi SAR itu merupakan mitra strategisnya Basarnas. Mereka perlu diedukasi, Ya. perlu diadvokasi ketika kita perlu bantuan, terutama mitra-mitra strategis Basarnas itu bisa kita optimalkan atau kita bisa minta bantuannya untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian pertolongan yang diselenggarakan oleh Basarnas. Sekali lagi, potensi itu merupakan mitra strategis ya. Siap. Artinya kompetensi mereka juga harus diangkat. Maaf saya agak sedikit menyentuh potensi, tetapi kalau kita berbicara penyelenggaraan operasi, tentunya salah satu pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan operasi adalah pengerahan potensi. Nah, tentu. Makanya potensi itu harus diedukasi, diadvokasi,
paling tidak harus distandarkan kemampuannya agar ketika kita butuh mereka bisa membantu dengan optimal. Ya, kalau kita sebut sebut dengan mitra, berarti kan harus ada kolaborasi yang efektif ya. Alhamdulillah untuk sampai dengan hari ini cukup baik hubungan kerjasama atau kolaborasi antara kita dengan beberapa instansi dari pemerintah daerah maupun pemerintah vertikal, baik itu TNI Polri, kita katakan tentu dengan peran pimpinan ya, yang saya perhatikan juga kolaborasinya dan koordinasinya sangat-sangat apik hingga dengan hari ini, sangat baik. Itu sangat-sangat membantu kita di posisi personel dan staf dalam mengembangkan koordinasi tadi juga, Pak. Itu sangat-sangat. Jadi ini Pak, terus saya mau tanya, maaf nih Pak sebelumnya, saya tertarik dengan bajunya ini. Ada tulisan INA 1, kemudian Unit Station, Insarak. Boleh dong Pak dijelasin ke sahabat SAR? Ya, jadi oke. Ini INA 1 itu merupakan terminologi atau kependekan dari INASAR. Ya. Jadi tim INASAR atau Indonesia Search and Rescue itu merupakan tim Urbansar yang dibentuk oleh Basarnas. Personilnya bersih dari Basarnas, ada dari Bahar Kampori, ada juga dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan juga potensi SAR lainnya. Tim INASAR ini sudah memiliki standar minimum tim Urbansar dengan klasifikasi medium, yang tentunya terstandar oleh Insarak. Insarak berarti yang kemarin ke Turki itu Pak, yang ada berapa orang untuk bantuan pencarian pertolongan. Betul. Pak, ya? Jadi Insarak ini merupakan organisasi di bawah payungnya Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berisi negara-negara maupun pemerintah maupun non-pemerintah yang memang dia mempunyai spesialisasi atau kompetensi terkait dengan urban search and rescue. Operasi yang untuk penyelamatan korban di bawah reruntuhan bangunan. Alhamdulillah kemarin teman-teman berhasil sampai di Turki, membantu mengevakuasi warga negara Turki dan juga 2 warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa di Turki. Alhamdulillah teman-teman bisa kembali ke tanah air, dan tentunya pengalaman di Turki, tim INASAR, lalu juga pelaksanaan operasi SAR yang ada di Serasan, kita mau coba padukan untuk program evaluasi Basarnas secara keseluruhan. Bagaimana Basarnas dengan kemanfaatan memiliki tim INASAR, itu kita coba tularkan ilmunya, kita coba sharing pengalamannya ke teman-teman yang ada di kantor SAR. Karena kemanfaatan tim INASAR itu bukan hanya untuk internasional saja, tetapi juga untuk nasional. Sesuai dengan prinsip sekarang tuh sudah mulai bergeser paradigmanya menjadi ke paradigma pelokalan. Dan jangan lupa, insya Allah tim INASAR itu akan meningkatkan kapasitasnya sesuai dengan mandat dari Kabasarnas atau perintah Kabasarnas. Tim INASAR akan meningkatkan kapasitasnya menjadi tim Urban Search and Rescue yang tadinya medium menjadi tim heavy di tahun 2025 ataupun 2026 tentatif. Dan siapapun teman-teman yang ada di Basarnas itu memiliki kesempatan untuk bisa bergabung. Mas Amsi juga bisa bergabung. Oh, bisa Pak, operator bisa. Komunikasi bisa? Bisa, siapapun terbuka. Namun kita akan lihat, kita akan coba tentunya melalui proses seleksi dan sebagainya, kita akan mendorong juga teman-teman yang ada di kantor SAR untuk menjadi bagian dari tim INASAR. Tentu gitu, menjadi angin segar Pak buat kami di personel di kantor SAR Natuna, khususnya kami yang operator komunikasi juga, bisa berkesempatan untuk seleksi pun boleh deh gitu kan, gitu, untuk punya tantangan baru di situ. Karena nanti ketika sudah teman-teman yang ada di kantor SAR sudah bergabung, itu memiliki tambahan pengetahuan, dan tentunya yang menjadi concern kemudian adalah menularkan pengetahuan itu ke teman-teman yang ada di kantor SAR asalnya. Itu penting. Baik. Ya, baik Pak. Ini Pak, terus saya mau tanya harapannya Pak
setelah berkunjung ke sini melihat Natuna, melihat potensi sumber daya alamnya, potensi sumber daya manusianya, katakanlah personel di kantor SAR, harapan dari Direktorat Operasi atau khususnya dari Pak Yudi. Oke, kalau harapan pribadi selaku warga negara Indonesia, saya berharap bahwa Natuna bisa menjadi salah satu destinasi wisata di kemudian hari. Tentunya akan berdampak pada ekonomi dan lain sebagainya bagi masyarakat Natuna. Tetapi ketika posisi saya menjadi staf Direktorat Operasi atau menjadi bagian dari Basarnas, harapan saya pertama, kantor pencarian pertolongan Natuna memiliki standar minimum yang cukup, Ya. baik itu kompetensi sumber daya, aset, dan lain sebagainya. Lalu yang terpenting adalah kantor pencarian dan pertolongan Natuna itu walaupun ada di bagian paling ujung wilayah Indonesia utara, bersama dengan artinya itu masih menjadi satu bagian dari keluarganya Basarnas. Artinya proses advokasi edukasi dari kantor pusat itu selalu berjalan, apalagi asistensi. Ketika kantor pencarian pertolongan Natuna membutuhkan asistensi dari kantor pusat ataupun dari kantor pencarian pertolongan sekitar, itu bisa dengan segera. Karena yang saya pikir selama ini, artinya ketika saya sudah menyentuh di sini dan berpikir kejadian Serangan waktu itu, hal yang cukup menjadi tantangan di masa depan adalah terisolirnya wilayah Natuna. Makanya yang perlu dilakukan oleh wilayah Natuna atau kantor pencarian pertolongan Natuna adalah self-sufficient. Punya kemandirian dulu. Kemandirian sampai nanti tetangga atau kantor-kantor pencarian yang ada di sekitar ataupun kantor pusat bisa datang membantu. Itu intinya. Sesuai pesan Kabasarnas, quick action, satu jiwa satu rasa. Jiwa satu rasa. Itu profesionalitas kita. Ya, benar Pak. Betul. Baik, mungkin sebelum kita tutup Pak podcast kita atau bincang ngobrol santai kita hari ini, adakah statement khusus Pak, bagi wilayah Natuna sendiri? Bebas, mungkin bisa tentang wilayahnya, tentang kantor SAR-nya, tentang personelnya atau keindahan lainnya. Mungkin ada statement khusus. Satu kata, terbaik. Terbaik. Siap. Baik, terima kasih Bapak Yudi. Terima kasih. Mungkin, waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga lah yang akan memisahkan kita sesaat Pak. Ya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi Pak di kemudian hari. Apakah ketika saya berkunjung ke kantor pusat atau Bapak punya kesempatan lagi untuk bisa berkunjung ke sini. Kami sangat-sangat menunggu kehadirannya Pak. Bisa ngobrol seperti ini lagi, bisa sharing-sharing lagi. Jujur, saya operator komunikasi berada di bawah operasi. Secara anjapnya sangat-sangat tertarik dengan paparan dan evaluasi karena menjadi tugas pokok dan fungsi saya tentunya sebagai operator komunikasi. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Izin? Cukup. Terakhir ya, terima kasih banyak sudah mengundang saya di podcast. Cukup terhormat, sangat terhormat saya untuk bisa menjadi teman berbicaranya Mas Samsi. Saya jauh lebih terhormat bisa berkesempatan langsung. Saya juga berterima kasih sudah bisa diajak ngobrol di tempat yang indah di Jelita Sejuba Resort. Mudah-mudahan insya Allah di suatu hari nanti saya bisa datang kembali bukan dalam konteks operasi, tapi dalam konteks asistensi advokasi dari kantor pencarian pertolongan Natuna. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih sahabat SAR dimanapun berada. Itu tadi sedikit bincang hangat kita dengan Bapak Wahyudi dan saya M. Hamsi Romario, operator komunikasi sekaligus humas di kantor SAR Natuna. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.